Terduga bandar dan pengedar sabu ditangkap polisi. Aksi bentuk protes warga, puluhan warga menghadang drum truk bermuatan material proyek. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, terduga bandar dan pengedar sabu di wilayah Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1,82 gram sabu. Inilah detik-detik tim Opsenal Satres Narkoba Polresta Mataram saat melakukan penangkapan terhadap terduga bandar dan pengedar narkoba di wilayah Karangbate, Mataram. Saat digeledah, terduga pelaku berinisial K dan D berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan barang bukti sabu di bawah tumpukan material batu bata. Namun keduanya tak berkutik setelah petugas mendapati barang bukti sabu 1,82 gram. Atau TKP Senopati, Jalan Senopati, wilayah Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya. Yang kedua kita kembangkan di wilayah rumah milik Saudara Nurjani, lingkungan Karangbate, RT RW 372, Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Untuk terduga ini berinisial N dan berinisial KD, Kadar Siman, KD. Ini yang bersangkutan sama-sama beralamat di Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Untuk barang bukti yang dapat kami amankan beberapa HP yang indikasi memang digunakan untuk peredaran narkotika. Ada narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,82 gram, di mana barang bukti tersebut disimpan atau disembunyikan di bawah atau ditumpuk dengan batu bata. Kedua terduga pelaku yang merupakan bandar dan pengedar ini langsung digelandang ke Mapolresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya disangkakan melanggar Undang-Undang Anti Narkotika dan terancam hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Setelah polisi menetapkan 3 orang pelaku dalam kasus suami bunuh istri, keluarga tersangka meminta maaf ke keluarga korban. Polisi telah menetapkan 3 orang sebagai pelaku pembunuhan seorang perempuan di Dusun Pondokomak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Kini keluarga yakni ayah tersangka meminta maaf kepada keluarga korban. Ayah tersangka Hariah masih tidak menyangka menantunya yang semula diduga gantung diri ternyata dibunuh oleh 2 anak beserta istrinya. Sementara itu, Hariah mengaku bahwa selama ini hubungan pelaku dengan korban dalam keadaan baik lantaran tinggal di satu atap. Yang saat ini yakin maaf, beribu-ribu maaf. Aku mentoak na Tita Suryati atas kejadian ini ndek tahun ya lalu gawah aku mau oleh-oleh tertutup ke jauh gawah oleh-oleh kuah kejadian marak ni wah kejadian ni kindeng maaf beribu-ribu maaf lek sumbah lek masyarakat selaku insawah nenau. Selain itu, masyarakat juga tidak menyangka bahwa tersangka MR sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Lantaran MR dikenal sebagai pribadi yang baik dan rajin bekerja ke kebun. Ibunya ini semua yang berbentuk bermasyarakat ataupun yang berbentuk kegotong royongan sifatnya, ibunya ini juga selalu bergaul dan selalu bermasyarakat juga. Jadi justru itu yang membuat kita kaget. Sebelumnya masyarakat Dusun Pondokomak, Lombok Tengah digegerkan dengan penemuan ibu rumah tangga yang diduga gantung diri, namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban dibunuh oleh suami, ipar, dan mertuanya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Kita beralih informasi selanjutnya, puluhan warga Kelurahan Suryawangi, Lombok Timur menghadang dump truck bermuatan material proyek yang bertonase besar melintas di wilayah mereka. Aksi ini sebagai bentuk protes karena aktivitas mereka sebabkan jalan rusak. Satu persatu dump truk bermuatan material proyek yang melintas di Jalan Lingkar Suryawangi, Lombok Timur dihentikan warga. Para sopir dump truk terpaksa putar balik dan melintasi jalan alternatif. Aksi spontan warga ini sebagai bentuk protes karena lalu lalang dump truk dengan tonase besar ini merusak akses jalan dan mengganggu masyarakat sekitar. Akses jalan di sejumlah titik di wilayah ini rusak berat hingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Ini sangat meresahkan masyarakat, di mana anak-anak di sini jalur sekolahan, banyak sekali anak-anak yang lalu lalang. Kita sangat khawatir dengan keselamatan mereka, dan dump truk ini sudah melebihi batas untuk pengisian material-materialnya, sehingga material-material yang ada jatuh di jalan mengakibatkan polusi udara maupun perceceran di jalan. Itu sangat tidak bagus sekali. Sementara itu, untuk menindaklanjuti keluhan warga, pemerintah Kelurahan Suryawangi akan segera bersurat secara resmi ke pemerintah kabupaten. Memang ini adalah atensi yang sangat bagus. Sebagai masukan saya sebagai lurah, akan saya buat laporan tertulis nantinya kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, bahwa masyarakat saya merasa terganggu dengan lalu lalangnya truk-truk pengangkut material itu. Warga mengancam akan kembali memblokade jalan tersebut jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.